Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila arwahi Sayyidina Murabbi Ruhina Abu Muhammad bin Ali bin Muhammad Ajib fi usuli wa qalim wa ila arwahi wa al kitab usul kitab Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa usurihi wa qalim man Allah bidarajati fil jannah wa ghafir maktubati wa ba'i sanadi wa yaquluna bihi wa yanfa'una bihi man yu'idu alaina barakatihi wa sirri wal walihi wa alihi wa nafa'ati fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iku fasol furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Atsani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh rai. Atsalisu utawi kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikute loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in minar ra'si. Ngusap suci-suci saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini serta kemiren loro utawa mata kaki. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu runtun utawi runtut tertib. Jadi hari ini kita bahas fardu-fardunya wudu. Secara umum mungkin kalian sudah paham ya. Sering kita dengar dari guru-guru kita dulu, guru MI, guru SD, atau guru SMP bahas masalah wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat itu apa? Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahallul qalbu wa talaffudu bi sunnah. Jadi niat itu, definisi niat itu bermaksud. Definisi niat itu bermaksud melakukan sesuatu di dalam hati dan harus dibarengi dengan pekerjaan. Jadi niat itu sesuatu yang niat itu bermaksud melakukan sesuatu di dalam hati dan harus dibarengi dengan pekerjaan. Apabila niat tidak dibarengi dengan pekerjaan, maka niatnya batal. Paham ya? Jadi niat ini dalam niat dalam arti niat secara bahasa Arab ya. Tapi nek wis mlebu Indonesia niat iku wis beda artine. Kalau di KBBI niat iku wis beda. Niat iku cukup kreteke ati iku diarani nih niat. Sebetulnya kalau cek nang krenteke ati tapi gurung dilakoni iku jenenge azm utawa krenteke ati tok tapi gak gurung dilakoni. Niat nglakoni tapi gurung dilakoni
Itu jenenge azm. Azm. Jadi niat itu hukumnya wajib. Niat hukumnya wajib dan harus bareng dengan pekerjaannya. Misalkan wudu niku niatnya itu tidak boleh sebelum wudu atau sesudah wudu. Misalnya sadurunge wudu kayak ndekek sandal nawaitul wudu ana ngatine nawaitul wudu ali rafil hadatin asghari fardholillahi ta'ala. Terus wudu itu niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah maka wudunya juga tidak sah. Sama seperti yang sering terjadi mungkin. Pas wudu itu lali mboten niat. Karena niat hukumnya wajib loh. Niat niku hukumnya wajib. Karena gak dilakoni berarti gak sah wudune. Mari wudu, mari wudu sampai membasuh kedua kaki. Terus mari ngono kait kilingan, aku gorong niat. Terus niat, niat ini, ya Allah, niko wau kula wudu. Paham? Ya Allah, niko wau kula wudu. Itu apa sah apa tidak? Niat seperti itu. Tidak sah karena niat itu definisinya adalah bermaksud melakukan sesuatu di dalam hati dan harus dibarengi dengan pekerjaannya. Harus semua amalan sholat, wudu, apalagi haji, kecuali puasa. Semua niat itu harus dilakukan berbarengan dengan pekerjaannya kecuali satu, puasa. Kalau puasa boleh sebelum berpuasa, sebelum melakukan puasa itu. Ya. Tidak boleh. Itu harus diulang lagi wudunya. Paham? Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita bicara mazhab lain tidak tahu. Karena Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami itu bermadzhab Syafi'i. Niat itu harus dibarengi dengan pekerjaan. Makanya ketika habis melakukan pekerjaannya baru niat, maka pekerjaannya tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Begitu pula sebelum melakukan niat, ini mboten sah. Paham? Dan sadurunge wudu kayak sandal. Aku kate wudu. Tapi gak pas. Aku tak jelas loh masalah niat itu. Jadi niat itu ada hakikat, ada tempatnya dan ada waktunya. Niat itu ada tempat dan waktunya. Hakikat niat itu ada tempat dan waktu. Tempatnya niat itu ada di mana? Di dalam hati. Ketika lisan saja mengucapkan, apakah itu dimaksud niat? Bukan. Niat itu di dalam. Terus waktunya adalah awal dari pekerjaan itu. Jika wudu, awalnya wudu itu apa? Pekerjaannya wudu. Membasuh wajah. Jadi niat itu ketika nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fadlillahi ta'ala itu boleh diucapkan sebelum apa? Sebelum membasuh muka. Tetapi ketika pas basuh muka, di dalam hati itu harus ya Allah kula berniat wudu untuk menghilangkan
hadas kecil di dalam hati. Karena niat itu adanya di dalam hati. Seperti sholat. Mau sholat usolli fardhol asyri misalnya. Itu sebelum melakukan sholat boleh diucapkan dan itu hukumnya sunnah, tidak bid'ah, tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi ada yang mengatakan mengucapkan niat itu bid'ah, kayak tuntunan ngawur itu, ya ngawur. Ketika tidak makan sing hati-hati ya. Nek wudu niku sing hati-hati. Masalah niat iki ya hati-hati sekali. Syarat niat. Nah, tadi tempatnya niat ada di mana? Di hati. Waktunya ketika awal bekerja. Misalnya pas sholat ya takbiratul ihram niku. Nggih. Allahu akbar. Paham? Jadi ketika Allahu Akbar itu di dalam hati, niku mengucapkan niki dilatih. Yang waktu dilatih mboten saged. Dilatih. Jadi di dalam hati kula niat sholat. Misalnya sholat asar sekawan rakaat dalam hati. Paham? Syarat niat itu ada 7. Syarat niat itu ada 7. Yang pertama, syarat niat harus Islam. Syarat niat harus Islam. Yang nomor 2 tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu apa? Syarat tamyiz itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama berumur 7 tahun Hijriah. Syarat tamyiz yang kedua yaitu mengerti mana roti, mana tai misalnya, mana baik, mana buruk, sudah tahu. Syarat niat yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu sadar. Ketika mengucapkan niat dalam hati niku harus keadaan sadar, boten pareng oling ya. Boten pareng pas ngelamun niat gak iso. Syaratnya harus sadar. Sadar dengan apa? Sadar dengan apa yang akan dilakukannya. Misalnya pas kate wudu, niat biqauli diucapkan dengan lisan. Nawaitul wudu ali rabbil adasil asghari. Nah itu harus sadar bahwa kita akan wudu. Terus ketika membasuh wajah nangati, ya, basuh wajah nangati. Nawaitul wudu ali rabbil adasil. Doa aku niat wudu. Kayak ngilangi hadas kecil krana Allah Ta'ala. Begitupun nek pas adus gede, mandi besar, itu juga seperti itu. Jadi niatnya itu di dalam hati ketika pas guyuran. Misalkan, wes jebur ge, jebur, kurang niat, jebur sirah kurang niat, pas wayahe tangan kurang niat, terus kabeh kurang niat, terus pas wayahe basuh awak kayak oh iya kurang niat. Nah, itu Gus lah di Rabbil Akbari misalnya terus awake kata awake. Nah itu harus diulangi dari sini. Paham? Harus diulangi lagi. Pas mengulangnya itu tidak usah niat lagi. Paham? Tapi lebih utamanya adalah niat itu ketika awal pekerjaan. Seperti wudu, misalkan kait ngene nggih, terus oleh separuh ngenten nggih. Oleh separuh kait eling niat. Ya, kalau niat wudu. Nah, itu harus dikembalikan seperti ini. Harus rata. Paham? Hati-hati.
salah sering terjadi soalnya. Dan harus sadar. Karena apa? Ketika niat wudunya sah, maka insya Allah yang lain itu gampang-gampang. Mengusap wajah, membasuh wajah, membasuh tangan, insya Allah gampang kabeh kan iso kabeh. Karena apa? Karena pembedanya wudhu dengan rauk itu cuma dari niatnya. Paham? Maka dari itu niat itu sangat penting. Ketika niat ini salah, maka wudhunya itu kayak wong rauk. Kayak wong rauk biasa. Boten dukung. Nek wudhune boten sah, salate nggih boten sah. Boten sah. Nah, ini hati-hati. Diperbaiki sedikit-sedikit. Syarat niat nomor 4 tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan amalannya. Maksudnya seperti ini. Ketika niat terus kentut misalnya, itu nggak boleh, harus diulangi niatnya. Jadi tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pekerjaannya. Wudhu itu bertentangan dengan kentut. Karena apa? Karena kentut membatalkan wudhu. Jadi ketika niat kok kentut, itu juga tidak sah. Yang nomor 5 tidak boleh menggantungkan. Niat itu tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang lain dengan niat memutus. Misalnya seperti ini. Aku niat wudhu, tapi kok enek bapak aku gak iso wudhu. Nah, misalnya gini, pas wudhu, niat wudhu. Apa itu wudhu? Terus mari niat, terus bareng ku nek HP ku muni aku gak iso wudhu. Itu kalau diawali niatnya itu digantungkan dengan sesuatu hal lain yang memutuskan wudhu, maka itu niatnya batal, niatnya tidak sah. Yang nomor 6 tidak boleh ragu-ragu dalam niat, tidak boleh ragu-ragu. Was-was niku mboten pareng, was-was niku harus dibuang jauh-jauh. Nggih. Misale was-was niku ngenten. Basuh tangan ya. Basuh tangan. Terus sampai dikowosok nggih, sampai dikowosok. Terus nang atiku, waduh, iki nek telesaga. Paham? Iki nek telesaga. Terus kene ku mang telesaga yo. Nah, perasaan-perasaan seperti itu namanya was-was, dan itu harus dibuang jauh-jauh. Was-was itu datangnya dari setan. Misalnya yang sering terjadi, kadang-kadang wong Islam itu karena apa? Was-was itu tandane wong bodoh. Was-was itu tandane wong sing gak tahu ngaji. Paham? Was-was itu tandane wong gak tahu ngaji. Mergo apa? Ngaji itu menghapuskan was-was. Ngaji fikih niku menghapuskan was-was. Tapi nek mari ngaji fikih kok malah was-was. Was-was iku maksudnya ora kok terus maru kabeh dientengno lho ya. Kabeh dientengno gak apa-apa seperti yakin. Cuma entengno kabeh. Bukan seperti itu. Was-was iku digiringnya hati kepada sesuatu yang sisi-sisi negatif. Was-was. Kayak sing sering terjadi misalnya. Kate salat, nane musola misalnya. Ki musola iki suci ya. Misalnya sholat nang omahe koncone misalnya. Nang kamare koncone, sajadah, gelar sajadah. Sajadah kira-kira gak winginane gak dileri ya, gak undangan kena telek tikus ini dan sebagainya. Perasaan-perasaan seperti itu yang namanya was-was. Kan itu namanya ketika sampean melihat sajadah misalnya.
Terus sampean iki gak dan iku dan kena najis dan sebagainya. Itu kan perasaan was-was. Selagi mata kita tidak melihat najis itu, maka diyakini itu suci. Paham? Karena sering kayak nama masjid, enak wong masjidnya dipel. Iku wong sing gak tau ngaji. Gak tau ngaji. Dikira anggar wong awam iku gak iso sesuci. Anggar wong sing dudu kelompoke gak iso sesuci. Akhirnya masjidnya najis dan sebagainya. Kau oleh haram hukum ngono iku. Hukumi padha muslime najis iku haram. Gak boleh. Nomor 7 syarat niat yaitu wudunya. Syarat ketika niat itu, ketika niat wudu itu harus ada sebabnya. Harus ada sebabnya apa maksudnya? Ketika wudu itu harus ada sebabnya yang mengharuskan dia untuk berwudu. Misal, ketika dia sudah selesai sholat subuh, ketika dia sudah selesai sholat subuh, wudunya sholat subuh itu masih bisa dipakai untuk sholat duha. Andai kan tidak batal. Nah, ketika dia mau wudu untuk sholat duha, beda dengan tajdidul wudu atau memperbarui wudu. Beda dengan ini. Ketika dia was-was atau tidak yakin dengan wudunya yang subuh, terus dia wudu, maka niat wudunya itu tidak sah. Misalnya wudu sholat subuh, terus katanya sholat duha, dia tidak tahu, belum yakin bahwa wudunya subuh itu sudah batal. Belum yakin bahwa wudu subuhnya belum batal. Terus dia wudu. Selesai wudu baru kilingan, oh ya aku mari dengan bojoku. Wudu yang duha iki mang iku dihukumi batal. Makanya solusinya adalah ketika wudu yang duha niku wau, sampean pastikan bahwa sampean wis batal. Ketika tidak ingat, maka batalkan dengan cara demek istri nih atau demek suami nih misalnya. Atau kalau belum punya suami istri, demek kemaluannya misalnya. Kan itu membatalkan dengan telapak tangan. Utawa nek iso ngentut, dituntutno misalnya. Paham? Itu. Jadi harus dipastikan bahwa wudunya yang subuh itu batal. Beda kalau tajdidul wudu, dia yakin wudunya belum batal, terus diperbarui wudunya untuk melakukan sholat duha. Wudu yang sudah terpakai untuk sholat subuh diyakini belum batal, secara sadar belum batal, terus dia wudu mana kayak sholat duha, itu boleh. Paham? Ketika masih was-was, batal no sisa bicara. Itu masalah niat. Sebetulnya ada babnya sendiri setelah wudu. Ada babnya sendiri. Yang nomor 2 yaitu atsani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, membasuh wajah. Basuh wajah. Wajah itu batasnya adalah tempat tumbuhnya rambut ini, dimulai tempatnya rambut ini sampai dagu sini. Tidak sampai leher, tapi sampai
dagu sini sampai rahang sini, ya, sampai rahang sini, sampai di antara telinga iki lebar. Lebarnya adalah sampai telinga iki. Terus kalau tingginya atau panjangnya, kalau lebar tingginya itu dari sini sampai sini. Dan seluruh wajah, bagian wajah itu harus terbasahi oleh air. Harus terbasahi oleh air. Kecuali bagi seorang laki-laki sing duwe jambang ini yang tebal. Nah ini kan arang-arang. Nek sing kandel, ya, niku cukup luarnya saja sudah sah. Paham? Sudah sah. Misalnya nek arek wedok alisnya kowandel, kowandel sampai ngedebel misalnya. Itu cukup di apa? Kalau memang nggak bisa mengusahakan untuk masuk ke dalam kulit, maka cukup apa? Luarnya saja. Cukup luarnya saja. Paham dari sini? Yang sering tertinggal adalah biasanya, yang sering tertinggal adalah meripat. Meripat bagian sini. Yang enggak kebasuh. Jadi ketika wudhu gini, nah, ini ya, jret, ini ditotokno gini, nggih, sret, terakhir mriki. Paham? Toh kalau kurang yakin, ketika seperti ini, nggih, terus baru dikurangin. Paham? Yang asal itu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini sertane sikute loro. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Jika mau menyempurnakan maka dilebihi sampai segini, sampai atasnya siku, sampai atasnya siku, melebihkan bagian dari wudhu itu hukumnya sunnah, tetapi bisa wajib ketika itu memang mengharuskan agar semuanya bisa teraliri oleh air. Yang nomor 4, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Mengusap dari sebagian kepala. Nah, kalau tadi, kalau wajah, kalau tangan itu dibasuh. Tapi kalau kepala diusap. Bedanya basuh sama usap itu apa? Kalau basuh, kalau waduh, ingat cinanggi. Membasuh itu harus ada guyuran air. Harus ada guyuran air. Jadi makanya wudhu itu galeng ini kayak tayamum, di plek lurung ini. Nah boleh, itu namanya ngusap. Tetapi kalau mengusap itu tangan basah terus didemekno ngene tok gak apa-apa. Itu namanya mengusap. Paham? Kalau membasuh itu harus mendatangkan air yang mengalir. Dialirkan. Terus membasuh niku kok mboten guyang ya, beda. Membasuh niku sanes guyang. Nek guyang iku lah ngene guyang. Diuncalno banyune, itu guyang. Terus yang sering terjadi ketika membasuh tangan,
Itu tangannya gini tok. Di olak-walik tok gini. Nanggone keran. Itu enggak boleh. Kalau wudunya di dalam bak atau di dalam kolam, itu harus diangkat ketika seret gini ya. Harus diangkat diusap. Usap ya. Kudu diusap. Kalau dicelup tok ini, dicelup diepek-epek. Betul bareng. Paham? Nah, hati-hati. Karena wudu itu beda dengan raup. Beda dengan wudu itu ada caranya. Nggak boleh ngawur. Dan setiap melakukannya itu harus sadar. Oh, aku raup. Oh, aku basuh tangan. Itu tuh sadar. Kalau karo lamun. Paham betul? Kudu sadar. Iku bedane raup kali wudu. Al-khamisu tawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki. Kedua kaki ma'al ka'baini sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Ini juga membasuh kedua kaki harus dialirkan sambil diusap-usap di sela-sela. Telinga itu sunnah telinga. Telinga itu sunnah. Ini fardu-fardunya saja. Mengenai sunnah sangat banyak sekali. Oke, ada istinsa, ngirup air. Ada komor itu sunnah. As-sadisu yang keenam yaitu at-tartibu, tertib. Harus runtun. Tidak boleh sikil se, tangan se, maka wudunya batal. Wudunya batal, gak sah sholatnya. Gak sah sholatnya. Terus, nah ini yang sering salah paham. Wudu itu membasuhnya, mengusapnya itu berapa kali? 3. Wajibnya 1. Wajibnya itu 1. Misalkan seperti ini. Ini yang sering terjadi itu bisa menimbulkan was-was ketika misalnya raup gini ya. Pas wayang basuh muka. Jeret gini ya. Pun rowoto pun sama nyakini roto. Ngono nek sadurunge wudu niku sampean usek-usek sampai roto. Basuhan pertama itu sing sampai roto. Ketika basuhan kedua, nah biasanya iki was-was. Basuhan kedua, ketika memang basuhan pertama itu dirasa atau diyakini sudah sempurna, maksud dari sempurna itu batas-batasnya kuape wis keliwatan tangane sampean, wis diliwati kabeh, berarti wis diyakini teles kabeh. Terus yang kedua, ketetesan banyu, artinya kan menjadi mustakmal. Ketika dipakai wudu, apakah wudunya sah? Karena yang pertama sudah. Ya, wudunya tetap sah. Kecuali untuk basuhan yang kedua, untuk tangan, misalnya sampai nang cebok, terus banyu nang cebok sampai ada uang, kedrodosan banyu mustakmal sing pertama
Karena yang basuhan kedua tidak menjadikan air itu mustakmal. Paham? Itu jadi salah pahami. Makanya basuhan pertama itu kudu bener-bener ngado kok bak, misalnya nek bake cilik. Utawa gawe cipuk misalnya. Misalnya gawe cipuk. Iku diadono sing bener-bener basuhan pertama itu kudu sampai netes nang cipuke iku. Misalnya nemen kan banyu misalnya. Lah ketika sing basuhan kedua misalnya golek sunai. Terus baru basuhan kedua itu netes. Airnya tidak menjadikan air tersebut dihukumi mustakmal. Boten dihukumi mustakmal. Karena yang mustakmal itu ketika gradesan banyu yang pertama. Paham? Nah, iki sing garano gelek was-was. Nah, mari ngaji iki wis gak usah was-was. Paham? Basuh iku sing wajib satu kali dan yang menjadikan air mustakmal itu basuhan pertama. Paham ya? Selanjutnya bab niat. Bab niat tadi sudah disinggung dari di awal, tapi bagus bacakan supaya ngajinya runtuh. Qala al-mu'allif qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitarin amin. Faslun utawi iki ku fasal an-niyatu utawi niat iku qasdu syai'i nyejo suci ale muktarinan dan barengake kelawan bifi'lihi nglakoni segala sesuatu. Wa mahalluha utawi panggonan niat iku alqalbu ati wa talaffudzu utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah wa waktuha utawi waktune niat iku inda ghusli nalikane mbasuh awali juz'in minal wajhi kawitan saking rai utawi wajah wa tartibu utawi kang aran runtut sejarani runtut iku alla yuqaddima udwan ala udwin yen to ora disiake udwan sapa wong ing anggawe utawa anggota ala udwin ing atase anggota liya. Jadi sejarah tertib itu tidak mendahulukan anggota lain, anggota yang sing wancine dibasuh, tapi malah basuh liyane. Jadi sudah diterangkan tadi masalah niat panjang lebar, saya rasa cukup. Jadi niat adalah sengaja melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara itu. Adapun tempat niat itu ada di dalam hati. Sedangkan mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Boleh mengucapkan usolli, boleh mengucapkan nawaitu itu boleh. Tapi itu bertujuan untuk mengingatkan hati. Tapi hakikat niat itu bukan itu, tapi hakikat niat itu yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada kita berdoa. Iya, monggo. Itu harus di bagian depan, belakang kan juga
Hmm. Boleh. Jadi bagian dari kepala. Nah, ini yang agak lupa. Kepala itu adalah bagian yang ditumbuhi rambut. Yang ditumbuhi rambut. Kepala. Iki sing mburi iki kepala. Sing ngene otak nih. Kepala. Yang dimaksud mengusap kepala ketika tidak ada rambutnya alias botak itu harus terkena kulit kepala, masa kulit ayam, kulit kepala. Tapi ketika ada rambutnya boleh hanya rambutnya, paham? Kalau rambutnya panjang boleh membasuh rambut saja, tetapi yang ada di bagian kepala, paham? Kalau perempuan solusinya misalnya ribet cekak nyopot kodok, okay? Tapi tetap oleh sunai. Jadi ketika mau membasuh kepala itu cukup gini, dicuil banyu, nggih. Yang penting tangannya teles. Terus misalnya bagian di misalnya sing gak ono diusap lagi, ya segini tok cukup satu kali. Kalau pengen sunai ya, gak usah nyemot kodok, nggih. Ditelesi tangannya digini, sak kudunge. Nah, tapi teles kabeh kok gini. Tapi nek pengen sunai gak apa-apa. Padha karo itu ketika apa? Itu meniru ketika Rasulullah pada waktu itu pernah membasuh imamahnya. Jadi setelah wajibnya, berarti basuh gini tok, ceret misalnya, tengkuk, sing dhuwure tengkuk nih kalau sing rambutnya nih, diusap seret misalnya, terus bareng ngono Kanjeng Nabi niku membasuh imamahnya tanpa dilepas. Itu sunnah, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan itu ada beberapa syarat. Ora diduawano dibawa maneh. Dadi imamahe kale colongan, imamahe kale najise. Terus imamahe iku wakeh lah. Tunggale sepatu wudu nek sepatuan nek musim dingin males nyopot iku males nyopot iku lho gak apa-apa, diusapi mek njoboni tok. Tapi ada syaratnya, sepatunya harus menutupi mata kaki. Harus suci dari najis dan sebagainya. Terus tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam kalau musafir. Kalau mungkin tidak boleh lebih dari 1 hari 1 malam. Berarti gak oleh sembayang mulai isu sampai ketemu isu maneh ngono terus budune mboten bareng. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Oh. Niku salah niat kan kalau masih harus berbarengan. Ya. Ya. Tapi kalau kasih istilah hari ini, itu nggak harus dihafalkan. Ya. Di dalam hati. Ya. Paham pula ya. Nggak harus, mesti mungkin kalau salah paham. Lu udah apa-apa sih? Kalau kita itu buat nusa kayak puasa, kecuali puasa ya namanya. Misalnya kita mau wudhu kan jelas di dalam hati kan memang ada niat mau wudhu. Ketika mbak nusa menghafalkan itu wudhu bukan apa-apa. Tapi mbak berbarengan sebelum wudhu. Nggak boleh. Iki. Nggak boleh. Niat. Niat. Mana aku muni Imam Syafi'i loh ya, madzhab Syafi'i. Yang perlu dipelajari mana? Ismail Khalili iku. Menurut siapa? Itu konteksnya bahas puasa. Puasa sih, itu kan gak wudhu. Niat puasa, karena aku tadi sudah menjelaskan, Pak Agus jelaskan, semua amalan niatnya itu harus berbarengan dengan pekerjaannya. Kecuali puasa. Aku sudah bilang ya tadi ya, kecuali puasa. Boleh habis sholat tarawih terus langsung niat kayak poso meneh gak apa-apa. Bahkan di salah satu mazhab itu untuk 1 bulan boleh. Tapi tetap tidak menghilangkan
wajibnya niat setiap hari. Paham? Tetap wajib niat setiap hari. Tapi niat 1 bulan itu jagani nek lali. Paham? Tapi nek eling kudu dilafadzno wajib. Tidak boleh buat remeh-remehan gini. Aku niat saulan bedino gak usah niat. Oh, itu ndak boleh. Kalau dasarin. Tapi niat saulan iku ge jagani nek dino iku lali utawa dino apa lali. Paham, Lista? Jadi niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya dan harus diucapkan dalam hati. Harus diucapkan dalam hati. Diucapkan dengan lisan itu adalah pemancing untuk hati agar hati sadar. Agar hati sadar. Kadang nek hati tok angel. Mulut itu harus diucapkan untuk menyadarkan hati bahwa memang benar-benar kata ini wudu atau kata ngakuni sesuatu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Kami kalau salat bisa ada di mana? Terus apa suke? Baca niat itu sampai selesai salat. Langsung salat itu kenapa panjang apa dengan Kalau niat itu menjadi rukun, niat kan rukun sholat, iya kan? Ketika salah satu rukun tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Pertanyaannya ketika itu disahkan, ya, mengerjakan sesuatu ibadah tanpa niat, ya, berarti nglakoni opo iki mang sing diling-iling mang lho opo. Paham betul? Ini diling-iling opo? Gitu. Yeah. niatnya niku sholat seumpami deh niatnya niku sholat maghrib tapi niku ngakoni sholat isya mama bapak terus itulah ngakoni sholat niku besok mau niatnya sholat isya tapi kali ini niku kali sing diomongnya tuh aku maghrib isya gitu kan niku batal. Nah, itu harus diyakini bahwa ketika kan ini ya kasusnya kan seperti ini. Wong niat sholat maghrib, wong nglakoni sholat maghrib, waktunya maghrib, ya kan? Tapi niatnya sholat isya, ngono ta? Gitu. Tapi niatnya sholat isya, karena dia lupa, tidak sadar dan sebagainya, ya kan? Jadi ketika niatnya itu tidak sama dengan apa yang seharusnya dilakukan, maka niatnya tidak sah, niatnya tidak sah. Harus mengulangi sholatnya. Paham? Jadi harus diulangi sholatnya. Mana perkara niat itu wangel, sering diremehno. Right. Ya, sebetulnya ya, kalau diruntut akar masalahnya adalah ketika kita mendengar atau sudah mancing waktu sholat atau mancing waktu sholat. Misalnya krungu adzan, terus saya gandang duwe kerentek iki adzan, aku butuh sholat. Ngurusik kaitane, kerentek ngurusik. Masuk gak langsung budal. Iya rek iki adzan, dadi waktu ni sholat. Uang iku iso lali, orang bisa lupa itu ketika dia tidak menyadari apa yang dia akan lakukan. Akhirnya yang timbul adalah lupa. Yang timbul adalah lupa. Tapi ketika dia sadar akan melakukan apa, insya Allah tidak akan lupa. Syaratnya kudu sadar. Nah, wong lalian itu gak sadar dia kate nglakoni apa. Karena apa? Efek dari rutinitas. Wis kadung rutin,
akhirnya diremehno. Paham? Iki hati-hati. Substansi dari sholat atau hikmah dari sholat itu bisa dirasakan ketika wudune bener, carane sholat bener, kait iso dirasakno. Si jenenge kita ibadah. Tapi nek gurung bener iku, aku gak wani muni demi Allah. Misalnya kok gurung bener iku nih, kira-kira kaya iya gak iso ngrasakno iku. Ibadah sing temen. Ibadah yang aku bukan ngomong ibadah. Kemarin ada konteks tobat yang diterima, itu tandanya piye? Tobat yang diterima itu ciri-cirinya adalah yang dulunya suka marah terus menjadi tidak marah. Yang dulunya suka meremehkan ibadah terus akhirnya was-was karo ibadah. Maksudnya akhirnya giat dengan ibadah. Tanda-tanda tobat diterima oleh Allah adalah itu. Sama seperti sholat. Tanda-tanda ini sholat diterima oleh Gusti Allah niku. Mari sholat krowo nek aku mari sholat. Lah nek mari sholat gak kroso nek mari sholat berarti mangkal apa-apa. Wis gak enek niate, angger ukur kewajiban. Iya sholat iku daripada sing gak sholat iya luwih apik kita. Tapi apakah kita mau terperangkap dalam zona yang agak nyaman itu? Gak terlalu nyaman sebetulnya zona itu. Ketika masih bertahan di tahapan itu, nggak ada nanti istilah sholat adalah jawaban masalah seluruh masalah di dunia ini. Gak ono nek sholatnya kurang bener. Sholat bisa menjadi solusi masalah duniawi itu ketika nek sholatnya bener, itu jadi solusi. Tapi nek sholatnya gak bener, gak bisa jadi solusi. Gak bisa jadi tenang. Mari sholat itu gak mari sholat bener. Karena Pak Gus pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bisa cerita akhirnya. Pernah mengalami masa-masa seperti itu. Alhamdulillah barokah ngaji, barokah kumpul para yai. Tinggal didik belajar didik sholat sing temen, wudu sing kusuk iku piye dan sebagainya. Wudu iku nek gak diilmoni ya gak dadi dan sebagainya. Sekolah itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir. Ya, no. Sunnah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqni ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Hadza minni akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.